Halo sobat, tak dipungkiri lagi bisnis ternak ayam kampung jadi salah satu usaha yang menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Harga ayam kampung relatif stabil dibandingkan dengan ayam potong pedaging. Harga jual ayam kampung lebih mahal karena kualitas dagingnya yang berbeda dengan ayam pedaging broiler. Jadi untuk peternakan ayam kampung kini semakin diminati tidak hanya dari pendatang baru atau pemula saja, tetapi juga peternak ayam lainnya. Namun di sisi lain, yang namanya ternak ayam kampung skala rumahan tidak selamanya selalu menguntungkan. Bahkan bisa buat bangkrut peternak jika tidak paham dengan teorinya. Di dalam analisa atau teori, kita hanya membahas untuk yang menguntungkan saja bagi semua peternak. Teori itu hanya acuan saja, jadi sebelum kita mulai beternak, kita mesti paham mana kelebihan dan mana kekurangan, mana yang bisa menguntungkan dan mana yang merugikan. Namun jarang sekali tentang ternak ayam kampung skala rumahan membahas soal kerugian. Kebanyakan keuntungan dan untung ternak ayam kampung skala rumahan. Tidak selamanya teori analisa berjalan lurus dan sebanding dengan yang di lapangan. Walaupun sudah banyak informasi yang membahas soal perawatan ayam, namun praktek di lapangan tetap saja masih ada kendala dalam beternak. Yang menjadikan kendala salah satu penyebabnya selama ini adalah perawatan kurang fokusnya dalam pembesaran dan mengenai soal naik turunnya soal pakan, serta salah memprediksi dalam manajemen pakan. Walaupun kita sudah menerapkan biosecurity yang sangat baik, ayam pasti ada yang terserang penyakit dan akhirnya juga mati. Dan kematian ini bukan karena hal yang kita prediksi. Pasti ada celah saja untuk penyakit masuk ke peternakan kita. Misalnya dalam pemeliharaan ada ayam yang kanibal. Jadi ayam yang satu dipatoki sama ayam yang lain, masih satu kandang atau satu tetesan sampai ayam tersebut mati. Dan faktor ini merupakan bukan karena penyakit melainkan kanibal. Dan untuk sekarang masalah kanibal ini sampai sekarang belum ada solusinya. Padahal secara pemberian pakan juga sudah ditambahi, tapi tetap saja kanibal masih terjadi. Bahkan untuk ayam yang kanibal sudah dipisahkan, namun kanibal ayam lainnya juga akan terjadi kembali. Hal yang lain adalah kita sebagai untuk peternakan rumahan mungkin hanya mengikuti tren ataupun hobi. Jadi untuk kalkulasi penghasilan tidak terlalu dipentingkan. Bisa jadi dalam perawatan kita asal saja, yang penting bisa mengasih makan dan kelihatannya ayam sehat. Dan untuk peternak pemula skala rumahan, kita juga tidak tahu arah kita peternakan ini di arah kemana, dijual telur, pembesaran atau jual indukan. Jadi itu juga bisa menyebabkan kegagalan dalam peternak skala rumahan. Dan kita belum mempunyai pasar tersendiri untuk memasarkan ayam-ayam kita atau telur-telur yang dihasilkan dari peternakan kita. Jadi kita hanya bisa mengeluh rendahnya harga jual ayam di pasar. Bisa jadi kita dalam peternak skala rumahan tidak akan mendapatkan untung, cuma bisa beli pakan saja. Dan peternakan rumahan skala inilah yang harus tetap tak punya pilihan lain selain harus menjual seperti harga di tengkulak. Secara tidak langsung harga terus mengikut aja. Untuk kenaikan pakan yang tidak bisa diimbangi dengan harga jualnya, sehingga harga jual akan menjadi lebih rendah.
kenaikan harga pakan sehingga berdampak pada kenaikan ongkos produksi, sehingga para peternak skala rumahan semakin babak belur dengan harga pakan yang melambung tinggi. Selama ini banyak para peternak yang mengandalkan pakan racikan sendiri dengan bahan utama jagung. Namun harga jagung saat ini tengah melambung, pasokannya pun susah didapat. Jika peternak yang mengandalkan pakan jadi dari pabrikan juga harus menderita karena harganya yang terus naik. Jika kondisi sulit ini terus dibiarkan, untuk para peternak skala rumahan bisa jadi tidak menguntungkan lagi dan akan berakhir dengan gulung tikar.